Tidak ada yang baik selain daripada Allah sahaja. Tidak ada yang baik selain daripada Dia. Bani Israel ditinggalkan dengan dua perintah hukum yang paling utama dan terutama. Perjanjian hidup yang kekal dengan perintah hukum yang mengenal Tuhan itu esa. Nah, kalau saya dulu berdoa, Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu. Memang seperti yang Mumui tadi barusan ucapkan itu, seperti itulah doa di dalam Kristen di Sabah ini, memakai di dalam nama Yesus. Bila saya konfirmasikan dengan Matius bab 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada masa akhir, banyak yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, dan melakukan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada masa itulah kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa di muka bumi dunia ini yang memanggil Yesus Tuhan? Coba kita tanya diri kita. Jangan tanyakan ke Islam. Hanya Kristen yang memanggil Yesus itu Tuhan. Satu-satunya agama di muka bumi hanya Kristen. Tidak ada agama lain. Padahal itu dijelaskan oleh Yesus, bila kamu memanggil Dia Tuhan, bila kamu bernubuat dalam namanya, mengusir setan dalam namanya, maka kamu ditolaknya di akhir zaman. Coba kamu buka lagi Injil Lukas bab 6 ayat 46. Kalau saya tidak keliru, insya Allah. Ayat itu berbunyi, mengapa kau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kau tidak menuruti perintahku dan kehendak Bapakku di surga. Mengenai utusan, kalau kita ada keraguan bahwa Yesus itu hanya sebatas utusan, sesuai dengan Al-Maidah ayat 72-73, surah Maryam 49-55, surah Al-Imran 49-52, ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Injil Matius 15:24. Injil Matius 10 ayat 5. Yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Injil Matius bab 5 ayat 17. Dan memberitahukan kepada kamu, memberitakan kabar gembira akan kedatangan seorang rasul penerusku. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 dan 16. Tiba-tiba kemudian dipangkat, disunsang ayat itu oleh Lukas, dirubah menjadi roh kebenaran. Saya akan meminta kepada Bapak agar Dia memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Tetapi tiba-tiba di ayat seterusnya, yaitu roh kebenaran. Coba otak kita kalau berpikir waras atau tidak. Seorang dia katakan di situ tiba-tiba roh. Sedang kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44, Allah itu roh, maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 5:37, kamu tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun kamu tidak boleh dengar. Bagaimana mungkin Dia boleh mengajarkan secara langsung dengan manusia? Untuk kita menelaah Bible itu apakah waras atau tidak, menggunakan pikiran, insya Allah, walaupun saya tidak punya sekolah, saya boleh buktikan Bible itu karangan manusia. Bagaimana kita buktikan dia karangan manusia atau bukan Bible itu? Kalau mau dari silsilah dulu, baiklah. Kalau dari silsilah dulu, saya boleh sebutkan satu persatu. Insya Allah ya. Insya Allah, apa yang saya pernah belajar. Sebelum gospel ini datang, 1500 tahun yang silam, ada nama kitab yang dipanggil Torah Musa Tanak, yang dibawakan risalah oleh Musa melalui pewahyuan daripada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sesudah itu, sebelum Masehi juga di tahun 483 ada namanya Kitab Sutra. Buddha Tripitaka Sutra. Dalam 505 sebelum Masehi juga ada namanya Kitab Hindu, Bani Sadat atau Veda. Begitu juga dengan Kitab Konghucu pada 525 sebelum Masehi. Kemudian datanglah Zabur 980 Masehi. Sebelum Masehi, Zabur atau Mazmur Daud.
Nah, Injil yang diberikan kepada Isa itu bermula di abad 1 Masehi. Nah, kalau kita kembali kepada teks penulisan Lukas apa Markus sendiri, Markus menulis pada tahun 65 Masehi. Sedang Yesus hanya umurnya 33 tahun. Yaitu 33 Masehi dia sudah terangkat ke langit. Sementara Bible pertama kali baru 65 Masehi baru dituliskan. Nah, kalau kita kembali kepada konteks pewahyuan ini, seperti Rasulullah yang mereka katakan bohong, tipu daya dan sebagainya. Rasulullah itu memerintahkan kepada pengikutnya, sahabatnya menulis, itu di zaman Rasulullah masih ada di situ yang menerima langsung daripada Allah melalui malaikat. Bagaimana dengan Lukas, Markus 75 sampai 80 Masehi. Apalagi dengan Yohanes 95 sampai 100 Masehi. Tambah jauh lah Injil Wahyu itu daripada Yesus. Baru katanya ditulis di situ. Sedang nabi yang kita ikut itu pasti daripada Tuhan pengajaran secara langsung. Tidak boleh kita beriman kepada yang katanya. Itu otomatis kita boleh jadi sesat. Bahkan dulu ada nama yang kitab Papiros, kode P52, 100 sebelum Masehi. Itu juga belum diketahui keasliannya, karena itu hanya sebahagian daripada Nabi Intan Ketubik. Itulah kemudian diubah oleh Lukas menjadi teks bahasa Yunani. Hasil Konstantinopel, Konsili Nisia. Disitulah kemudian 3 dinom setelah Irenaeus memenangi perdebatan, barulah terjadi ada 3 kesaksian yang memberi ada 3 memberi kesaksian di surga. 1 Yohanes 5 ayat 7, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ternyata itu adalah Konsili Nisia. Konsili Kalkedon itu yang dipanggil. Jadi jelas Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui keaslian Al-Quran? Dalam Al-Quran tertulis bahwa di muka bumi ada satu lautan yang ada api di dalamnya tidak pernah padam. Alhamdulillah, saintis menemui itu di abad sekarang ini. Bukan abad yang sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Rasulullah yang umi, yang buta huruf boleh tahu itu? Kalau dia palsu daripada Tuhan, bukan daripada Tuhan. Bagaimana Rasulullah boleh tahu? 2100 tahun sebelum kedatangan Rasulullah, bahkan sampai hari ini kemudian baru ditemukan di Turki. Ada jasad Fir'aun yang diawitkan tubuhnya, itu menjadi tanda-tanda kepada orang-orang kufur yang ingkar, yang tidak mau beriman kepada Allah. Dalam surah Yunus 91-92. Bagaimana Rasulullah boleh tahu? Padahal dia buta huruf, dia tidak boleh membaca tulis. Itu. Bagaimana Rasulullah boleh tahu di muka bumi ini yang belum ada sains pada zaman itu, ada satu lautan yang tidak bertemu air asin dengan air tawar, tidak bercampur dari keduanya, itu ternyata dalam dunia ada. Bagaimana Rasulullah boleh menceritakan bulan itu pernah dia belah, lalu kemudian saat ini sains mengakui memang bulan itu ada retakan, pernah terbelah. Nah, kalau di Gospel, dalam teks, jangankan sekarang ini yang hanya terjemahan, kembali kepada teks Yunani atau Septuaginta sekalipun, mohon maaf, tidak ada sejarah-sejarah itu penceritaan tentang alam semesta. Hanya kemudian katanya menciptakan itu dan ini, tetapi menyesal, kemudian beristirahat. Islam itu sungguh benar, karena apanya? Itu daripada Tuhan. Cuma kita ini tidak mau beriman. Sebab itulah Mumoy, saya pernah berpesan kepada Anda. Anda sudah di jalan yang benar. Sudah diberikan hidayah Allah. Jangan kamu coba-coba masuk ke dinom Kristen yang tidak jelas. Sebab kalau kita masuk, otomatis kita susah untuk keluar. Kecuali kita menggunakan akal pikiran 2 kali ganda daripada orang mualaf. Kalau mualaf hanya menggunakan akal 1 kali, boleh tahu bahwa dari Bible sendiri pengajarannya hanya Tuhan yang satu. Nah, kamu kalau dari Islam masuk ke Kristen, perlu kamu 2-3 kali berpikir supaya jelaslah Tuhan itu satu, baru kamu beli kembali. Karena kamu sudah terpesona, sudah terpikat, sudah jatuh hati dengan duniawi. Kamu tidak tahu, dunia ini hanya sebatas gambaran kita untuk berpijak. Sementara tubuh kita, belum kita berdiri, sudah kita mati.
Batas umur kita di dunia hanya 80 tahun atau 100 tahun paling tinggi. Itu pun kalau Allah panjangkan umur. Tapi kalau akhirat, kehidupan yang kekal, berapa menit satu hari ini di bumi yang ada di surga? Bagaimana mungkin kita terpedaya dan tidak mau keluar? Tidakkah kita menggunakan akal pikiran? Kalau saya lebih memilih kenikmatan yang kekal daripada yang hanya 1 detik kita di dunia. Apapun itu terjadi, walaupun kalau Allah bilang, Al-Hidayah, kamu mati hari ini, Alhamdulillah. Sebab saya yakin bahwa dunia ini hanya tempat kita singgah. Dengan tujuan apa? Memberikan penerangan kepada orang-orang yang tidak beriman tentang kebenaran Islam. Itu. Nah, kemudian, kalau kita buktikan, apakah Tuhannya Yesus itu yang disembah oleh Yesus sama dengan Tuhannya Rasulullah? Dalam Al-Quran, Yesus berpesan bahwa, ya Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, dalam Injil Matius, bab 4, ayat 10 juga sama. Bahwa kata Yesus, inilah iblis. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jangan sentuh aku. Sama. Tapi coba kemudian kamu cari satu ayat bahwa aku Yesus adalah Tuhan Kristen. Al-Hidayah dibaptis. Jadi sebab itulah saya bilang, Moy, jangan coba-coba masuk. Kalau kamu sudah diberikan hidayah, berpikirlah. Karena Kristen itu hanya tinggal diajarkan oleh apa yang kita imani, keserenukan dunia. Sebab itulah ada Indomie dan beras 1 liter. Nah, kalau Islam, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din, surah Al-Baqarah 256. Karena dalam Islam itu, kita mencari selamat masing-masing karena kita sudah tahu Allah itu pasti juru selamat. Pasti setiap hari kita mengucapkan setidak-tidaknya 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Coba kalau Kristen saya tanya. 1 kali saja dalam sehari, saya menyebut nama Tuhanku yang juru selamat. Ada enggak? Ada tiap pendoa. Jadi itulah buktinya bahwa ajaran Islam ini benar. A to Z. A to Z. Disebutkan semua. Daripada 1 sampai ribuan ayat. Disebutkan satu persatu. Supaya orang tidak keliru. Nah, kalau Bible, ayat ini mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ayat di situ mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Belum lagi ayat ini mengatakan aku datang dari atas, kau datang dari bawah. Tetapi dalam Injil Lukas 2:11, dia dilahirkan di Kuta Daud. Kuta Daud itu di atas atau di bawah? Belum lagi ada seseorang apologet. Apa kalau di dunia debat itu, di grup PA. Sampai ada yang lahir di sana. Nah, tidak perlu kita bilang kesananya itu di mana. Jadi inilah beberapa kekeliruan ayat yang terang-terang sudah tertulis di Bible. Tidak perlu lagi kita imani lagi. Sebab itu ayat mengatakan demikian, ayat mengatakan di situ demikian, tidak sama. Dalam Kejadian saja. Dalam Kejadian saja kita sudah keliru. Kejadian 1 pasal 5, Allah menciptakan siang dan malam. Kejadian 1:14, kemudian tiba-tiba baru Tuhan menciptakan matahari, terjadilah siang dan malam katanya. Mana yang lebih dulu? Siang dan malam dulu atau matahari dulu? Belum lagi. Hari ke-6. Hari ke-7 kemudian Tuhan beristirahat. Kejadian 6 pasal 5. Kemudian Tuhan menyesal menciptakan manusia. Apakah Tuhan Kristen itu maha tahu atau tidak? Oh, kalau katanya pasti maha kuasa itu. Maha tahu itu. Coba kita baca Kejadian 1:30 itu. Allah telah menciptakan makanan hewan, hewan dengan makanannya tumbuh-tumbuhan. Saya cuma satu tanya sama Pendeta Terosoki di grup WA. Saya tanya dia, Pendeta, kenapa kira-kira sekarang buaya memakan manusia atau harimau memakan daging? Kenapa itu? Apakah Tuhanmu tidak tahu nanti tumbuh-tumbuhan tidak cukup di dunia ini dimakan oleh hewan? Langsung bilang dia di grup itu.
Jadi itulah buktinya bahwa firman Tuhan tidak sama dengan firman manusia. Karena manusia ini berfirman apa yang di hatinya. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kata siapa? Kata si Paulus. Nah, kalau kita tanya balik, di mana Yesus bertemu Paulus? Coba, ada enggak? Kalau kamu guna pakai Kisah Para Rasul 9 ayat 3 itu, mereka mendengar tidak melihat. Kisah Para Rasul 22 ayat 9, mereka melihat tidak mendengar. Kesaksian si Paulus ini jelas-jelas bertentangan apalagi dengan ayat. Kesaksiannya sendiri bahkan di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Dari redaksi-redaksi ayat seperti ini, kalau kita menggunakan akal, tidak boleh lagi diimani, harus ditinggalkan. Sebab itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau Islam cukup, inani anallah, la ilaha illa ana, fa'abuni hakimi sulatal zikri. Begitu juga dengan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Injil Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kamu dengar, kata Yesus. Bagaimana mungkin kita tiba-tiba percaya denom-denom yang terutama yang Trinitas, percaya bahwa Yesus ini terlahir di dunia sebagai Tuhan yang nuzul ke dalam dunia. Ya, itu Allah yang eksistensi sang pencipta yang maha tinggi. Itulah sebabnya, insya Allah, saya masih mengingat sedikit-sedikit ajaran Kristen itu. Karena saya tidak mungkin buang. Tidak buang bukan bermakna saya imani, tetapi cukup untuk memberi pelajaran kepada otak saya supaya menjadi lebih waras gitu. Berpikir. Saya cabar daripada 7 kriteria pengajaran atau yang diperbuat oleh para nabi. Coba tunjuk satu ayat kemudian di mana itu dibatalkan. Contoh, Yesus berkata, tidak perlu kau bersunat, makanlah kau babi. Tidak perlulah bertudung, matilah berkerandak, pakai jas. Tidak usah cuci tangan dan kaki. Coba ada enggak? Nauzubillahi min zalik. Siapa yang mengatakan ini ternyata hanya Paulus. Mana ayatnya? Kalau sunat di Galatia bab 5 ayat 2 dan 6. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Nauzubillah. Saya tanya dulu orang Yahudi. Saya tidak bertanya kepada orang Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bertanya kepada orang Yahudi dari Bible. Orang Yahudi, siapa Paulus menurut kamu? Tentu jawab mereka, dia ini penyakit sampar karena mengajarkan orang-orang Yahudi daripada yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Apa buktinya? Benarkah dia ini mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat? Kita tidak asal bicara. Kita cross check dulu, kita selidiki. Benarkah Paulus berkata demikian? Ternyata di Galatia 2 pasal 16. Tidak ada yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, kata Paulus. Begitu juga di Roma 4 ayat 14 dan 15. Hukum Taurat tidak berguna, kata Paulus. Begitu juga Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 13. Meyakinkan orang-orang beribadah yang bertentangan dengan hukum Taurat. Padahal kata Yesus, kalau dia sebagai Tuhan yang perlu diimani. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 20. Sesiapa yang menghilangkan hukum Taurat walau yang sekecil manapun tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Apa pesan Yesus kepada orang Yahudi dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 19? Jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli kitab, maka aku berkata kepadamu, kamu berusaha membunuhku karena kamu tidak melakukan hukum Taurat. Jelas. Jadi di sini kita tanya, yang kita ikut Paulus atau Yesus gitu loh. Siapa Tuhan kita, Paulus atau Yesus? Itu. Belum lagi kemudian tiba-tiba dilantik nyala menjadi Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 36 dan Filipi pasal 2 ayat 11 dan seluruh lidah mengaku
bahwa yang kamu salibkan telah menjadi Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa. Barusan tadi di grup ya, saya ada bertanya. Siapa yang melantik manusia itu menjadi Tuhan? Tuhan yang melantik manusia atau manusia yang melantik Tuhan? Jadi Moy, saya harap Anda kembalilah ke jalan yang benar selagi Anda masih bernyawa, karena sungguh dunia ini kita sudah di akhir zaman. Tiada masalah lagi. Manusia yang melantik Tuhan. Ya betul. Itu menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 dan Filipi 2 ayat 11. Bahwa seluruh lidah mengaku yang kamu salibkan telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau Tuhan ini sudah menjadi nauzubillah. Walhal Tuhan itu memang katanya di Injil Wahyu 1:18 itu, dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kenapa di situ tiba-tiba baru dilantik Tuhan di abad ketiga? Sebenarnya agak kepanjangan kalau dari saya sendiri, karena saya itu untuk memeluk Islam memang bukan mudah. Bukan semudah itu untuk kita langsung tinggalkan. Tetapi setelah saya meruntut Bible, alhamdulillah saya tidak berpikir panjang. Langsung ke rumah itu arwah, yang sekarang sudah arwah ya, almarhum. Saya langsung ke rumahnya, langsung minta syahadat. Padahal di kampung saya, demi Allah, pada masa itu, satu orang pun tidak ada Muslim. Di kampung saya yang ada saat ini. Saya berani mati, karena saya sudah tahu bahwa Islam itu adalah benar dari pengajaran Bible sendiri. Masyaallah. Kalau saya ditanya, kalau kamu dapatkan referensi Islam dari Bible, kenapa kamu masuk Islam? Jawabnya paling mudah. Saya tanya balik, kenapa kau mengimani apa yang saat ini di gereja, coba kau cari ada di Bible-mu enggak? Tidak ada. Jadi saya ikut kamu atau ikut Islam? Padahal Islam ada dalam Bible. Nah, kalau saya masih bertahan di situ menjalankan Islam dalam Bible, kita sudah bertabrakan dua arah. Padahal kita sama-sama Kristen. Dan buktinya Ustadz, dibuktikan itu di seluruh bumi. Jangankan di Indonesia. Saya boleh buktikan itu. Kenapa? Ditanya Kristen yang di sebelah saya ini, sekarang sebelah rumah saya ini, kalau kamu tahu nggak saksi Yehova? Ketawa itu. Padahal saksi Yehova Kristen itu. Kamu tahu tidak Ortodoks dari Syria? Ditanya dia goyang kepala itu. Sebab Ortodoks melakukan seakan-akan Islam gitu. Berkerudung, bersunat, berpuasa. Tapi tetap syirik. Itu. Insya Allah saya boleh buktikan satu persatu. Kejadian Yesus. Kalau mereka itu selalu kepipit. Katanya dalam Kejadian 1 ayat 2. Berfirmanlah Allah. Karena firman itu bersama-sama Allah menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu. Sehingga mereka mengutip semua untuk membenarkan argumen mereka, mengutip semua dari Kejadian. Ayat ini dibantah oleh Yesus hanya dengan satu ayat di Injil Matius bab 4 ayat 4. Manusia bukan hidup karena roti saja, tetapi ada tertulis, karena setiap firman kata-kata yang keluar dari mulut Allah, ternyata semua manusia adalah Tuhan. Bagaimana kita percayakan kata-kata Yohanes yang adanya di Pulau Patmos tahun 100 Masehi? Sedang kata Yesus di zamannya, di dalam Injil 4 ayat 4 itu. Di zaman itu Yesus. Satu. Nah, kalau anak Allah, kalau Yesus itu Tuhan karena anak Allah, dalam Bible itu insya Allah, saya boleh baca satu persatu dari kepala saya sendiri. Lukas 3 ayat 38, Kisah Para Rasul 6:24, Keluaran 4:22, Ayub 1 pasal 6, Ayub 2 ayat 1, Mazmur 2 ayat 7, 2 Samuel 7:14, Ayub 38:6-7, Matius pasal 5 ayat 9, banyak tentang anak Allah, bukan hanya Yesus. Nah, kalau mereka mengatakan dia itu Roh Kudus, sebab itu dia Tuhan.
Nauzubillah. Kalau sudah ada gambaran manusia-manusia awam yang juga Roh Kudus, kenapa tidak dituhankan si manusia awam juga? Ayub 27 pasal 3, 2 Tawarik 15 ayat 1, Kisah Para Rasul 4 ayat 8 misalnya. Boleh di cross check. Begitu juga dengan Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Bahwa Roh Allah ada padaku untuk menyelamatkan banyak orang, kata Yesaya. Kenapa tidak dituhankan Yesaya juga? Itu. Nah, begitu juga. Aku dari atas, kamu dari bawah. Menurut LI, surga Eden itu adanya di bumi. Tetapi kalau kita kembali kepada teks penulisan bahasa Yunani, surga itu adanya Eden itu bukan di bumi, itu dari atas. Cuma tumbuh-tumbuhannya diambil dari bumi. Itu. Nah, sementara yang dari Eden sendiri, di Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24. Atau Wahyu bab 12 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12 kalau tidak silap. Begitu juga iblis di Yeskiel 28 ayat 12 sampai 18 itu. Bukan hanya Yesus. Nah, kalau naik ke surga, dia Tuhan karena dia naik ke surga. Bahkan kalau mau lebih jelas, coba baca di Kejadian bab 5 ayat 24 atau 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Bahkan Henok dan Ilya ini pasti tujuannya langsung ke surga. Tidak ada lagi yang singgah di sebelah kanan atau yang duduk dilihat oleh Stefanus. Langsung ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi nyimak nih Bang. Lanjut Ustaz Hidayat. Masya Allah. Ini ilmu Bang. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau soal yang terakhir, soal pengampunan dosa. Boleh kita baca yang tadi pertama di Matius bab 18 itu. Dari ayat 18 sampai 35 boleh kita bacalah di situ. Atau di Markus bab 11 ayat 25 sampai 26. Atau di Lukas bab 6 ayat 37 atau 17, Lukas 17 ayat 3 sampai 5. Atau di Efesus pasal 4 ayat 32 atau di Kolose pasal 3:13. Dan itulah kesudahan daripada Alkitab itu bahwa Yesus bukan penebus dosa satu-satunya, tetapi Allah Bapa. Bahkan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu seperti di langit dan di bumi. Ampunilah mereka, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Apa guna dia mengajarkan minta ampun kalau sudah dijamin pasti masuk surga? Itu aja, sudah jelas itu. Jadi kita mau putar kemana? Nah, sementara kemudian kalau kita tanya mereka yang apologet Kristen ini, kebanyakan mereka hanya tinggal mengutip yang kata Lukas, kata Paulus. Sebab di situ memang banyak denom yang mengajarkan orang-orang ada jaminan selamat daripada Yesus. Tapi sebelumnya kalau kita berpikir, kita cross check dulu. Apakah Lukas ini murid Yesus? No, tidak, langsung tidak pernah ketemu. Apakah Paulus ini murid Yesus bahkan lebih jauh? Buktinya apa? Setiap nabi dan para rasul itu pasti ada konfirmasi daripada kitab sebelumnya, apalagi ini dalam satu kitab. Dalam perjanjian baru, New Testament atau yang sekarang dipanggil Injil, tiba-tiba ada Rasul Paulus yang mengaku di 1 Korintus pasal 9 ayat 23 atau di Roma 11 pasal 13-14 bahwa aku ini Rasul, katanya, kepada orang-orang yang di luar Bani Israel. Coba kita konfirmasi, cross check dulu. Setiap Rasul itu ada silsilah.